Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang beranggotakan Amelia Sinta Putri, Durata Lahtima Kamila, Pilihan Ramadan Arif, Nabil Zidan Ahmad, dan Ahmad Faik Zainul Kamar. Yang pertama yaitu komentar atas menimbang baik pertanyaan maupun pernyataan. Yang pertama, bahwasanya pemerintah harus lebih mementingkan atau menitikberatkan kepada peningkatan kualitas masyarakat dalam hal keluarga. Kemudian penekanan terhadap perkembangan penduduk dengan menekankan kepada program keluarga berencana atau 2 anak lebih baik. Kemudian dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan memperbaiki kualitas penduduk serta keluarga, banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan itu, diantara lain yaitu dengan mobilitas penduduk atau urbanisasi, beasiswa masyarakat kurang mampu, bantuan pangan, pengaturan kelahiran, dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas kependidikan. Kemudian keterkaitan Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan pertentangan antara keduanya. Pada Undang-Undang Pasal 26 Ayat 2 dan 3, penduduk ialah warga negara Indonesia atau warga negara negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ada keterkaitan antara keduanya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pembahasan soal kependudukan dan kewajiban menaati peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian pada Undang-Undang Dasar Pasal 28B Ayat 1 dan 2 dalam hal pembentukan keluarga dan keberlangsungan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut undang-undang di Indonesia. Ini berkaitan dengan dibentuknya pasal tentang pertentangan antara keduanya. Pada Undang-Undang Pasal 26 Ayat 2 dan 3, penduduk ialah warga negara Indonesia atau warga negara negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ada keterkaitan antara keduanya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pembahasan soal kependudukan dan kewajiban menaati peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian pada Undang-Undang Dasar Pasal 28B Ayat 1 dan 2 dalam hal pembentukan keluarga dan keberlangsungan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut undang-undang di Indonesia. Ini berkaitan dengan dibentuknya pasal tentang keluarga berencana yang bertujuan untuk mengarahkan para keluarga agar menjadi keluarga yang ideal dan juga salah satunya untuk menjaga kesehatan dan mengurangi angka kematian bagi ibu dan bayi dan anak-anak, karena bahwasanya setiap anak itu berhak atas keberlangsungan hidup dan tumbuh berkembang. Kemudian pertentangannya dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28B ada sebuah statement yang menurut saya terjadi pertentangan, yaitu tertulis setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas keberlangsungan hidup dan diskriminasi. Dalam hal ini kata diskriminasi perlu digarisbawahi karena dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pada pasal 33 ayat 33 yang membahas terkait mobilitas penduduk dan dalam hal ini urbanisasi. Urbanisasi ini bisa menjadi salah satu dari sekian banyak contoh diskriminasi di mana orang desa yang tahu akan kehidupan kota kemungkinan terjadinya diskriminasi sampai perbuatan bully, dan hal ini pun bisa menghambat pengembangan diri seseorang dan mengakibatkan depresi ataupun sampai bunuh diri. Ketentuan umum. Hal pokok yang diatur yaitu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Perkembangan kependudukan, kualitas dan kuantitas penduduk keluarga. Keluarga berencana, pengaturan kehamilan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penduduk rentan, pembangunan berkelanjutan, perda dan perpu. Subjek hukum yaitu penduduk, orang asing, keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, negara Republik Indonesia. Objek hukum yaitu perkembangan kependudukan, kualitas penduduk, keluarga berencana. Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 memuat dua materi, yaitu perkembangan penduduk dan perkembangan keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas tentang perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal, yaitu bab 7, pasal 47 dan 48. Subjek hukum. Penduduk mengikuti aturan perlindungan atas data pribadi. Orang asing tidak diperkenankan ikut campur dalam politik dalam negeri.
Pemerintah pusat pemegang kekuasaan menetapkan peraturan. Pemerintah daerah melakukan pengelolaan aparatur daerah. Keluarga mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan hidup. Negara menjamin kemerdekaan dan menghormati HAM orang lain. LSM sebagai fasilitator, sebagai pelatih dan pendidik. Individu membentuk keluarga dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Bayi dan anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan jaminan kesehatannya. DPRD mengajukan rancangan peraturan daerah. BKKBN melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pasangan suami istri saling taat satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Organisasi masyarakat penyalur kegiatan anggota dan atau tujuan organisasi. Objek hukum yaitu 1 alat kontrasepsi, 2 alat pengaturan kehamilan, 3 obat dan alat, 4 perkotaan dan perdesaan.